Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk Mbak Wita. Ya, apa kabar Mbak Wita? Halo Mbak Wita. Halo Bang Aswar. Oke, apa kabar ini? Di mana ini? Alhamdulillah baik. Ini lagi di teras ini cari sinyal, Oh, dimuter-muterin di susah banget. Lampung. Iya di Lampung. Jangan gitu nak. Oke. Ini terlanjut ya malam ini. Jadi apa namanya? Menjadi penyaksi itu ya. Menjadi penyaksi salah satu manfaatnya itu adalah kita mampu menghentikan ya. Mampu menghentikan aktivitas jiwa yang dimensi 3 maupun dimensi 4. Karena aktivitas jiwa dimensi 3 dan dimensi 4 ini sedikit membahayakan kehidupan ya. Karena dimensi 3 ini kan konflik ya. Asasnya asas konflik. Sementara dimensi 4 memang asasnya ya udah lebih baik, tapi masih problem solving. Jadi yang satu konflik, yang satu problem solving. Padahal kan nature dari kehidupan itu kelimpahan ya. Jadi kedua-duanya ini 3 dan 4 ini tidak sesuai dengan nature kehidupan itu sendiri, yaitu kelimpahan. Seperti itu. Itu ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa konflik ini akan menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita, atau problem solving inilah yang menyelesaikan masalah hidup kita. Jadi aktivitas ini harus dihentikan ya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menjadi penyaksi. Itu poinnya. Jadi misalnya di dimensi 3 ya, selalu saja ada konflik dengan diri sendiri. Kalau dimensi 4 ini selalu ada konflik dengan lingkungan ini ya. Dalam pengertian itu, lokalitas yang kita ciptakan dalam pikiran itu justru memenjarakan diri kita dalam kesempitan. Padahal kehidupan itu berlimpah. Nah, keheningan yang dimaksud Hawking itu sebenarnya keheningan dalam penyaksian gitu ya. Keheningan dalam penyaksian.
bukan keheningan tanpa tujuan. Terus ngapain? Nggak ada maknanya. Seperti itu. Maka kemudian mestinya tiap hari itu kita menyaksikan dan menghentikan sebanyak mungkin aktivitas jiwa kita yang beroperasi dalam sistem dimensi ketiga. Seperti itu. Seperti itu. Jadi keheningan itu keheningan yang hidup, ya, keheningan yang hidup. Itu kemudian karena seperti itu harusnya, maka Mbak Wita itu udah perlu punya buku harian. Ya. Buku harian hari ini itu menghentikan aktivitas jiwa dimensi 3 berapa kali. Hari kemarin menghentikan aktivitas jiwa dimensi 4 berapa kali. Misalnya. Itu perlu ada catatan ya Mbak Wita. Jadi ini saya ukur dulu harusnya Mbak Wita ya. Seperti itu. Misalnya aktivitas jiwa dimensi 3 itu kan kita bisa bagi dua. Menghasrati kenikmatan alias kecanduan atau menghasrati penderitaan atau masokis. Ini harus bisa disaksikan setiap hari ya. Seperti itu. Nah, kalau Mbak Wita apa namanya? Ada dua itu bagaimana cara kita untuk mempertajam penyaksian itu. Yang pertama dengan menyaksikan kembali event-event di masa lalu gitu ya. Yang kedua, menyaksikan event yang sedang berjalan gitu. Event yang sedang terjadi. Kalau ini kita bisa lakukan dengan cepat itu, maka kemudian kemampuan penyaksian kita itu akan semakin tajam. Karena kemampuan penyaksiannya tajam, nanti pengertian mengenai diri itu akan semakin luas. Seperti itu. Itu nanti ini untuk Mbak Wita ya. Dan mesti diperhatikan itu ya, mesti diperhatikan bahwa kemampuan menjadi penyaksi itu modal ya. Modal kita menuju pencerahan. Saya Zul. Seperti itu. Itu harus sudah punya buku catatan ya. Mbak Wita mestinya udah punya buku catatan. Hari ini saya mampu menyaksikan apa
baik event di masa lalu maupun yang sedang berjalan. Teman-teman juga begitu mestinya ya. Mestinya seperti itu, udah punya apa namanya itu, pengawian pribadi lah. Seperti itu. Mungkin Mbak Wita ada cerita misalnya apa gitu yang beberapa hari belakangan ini selama nggak ada sesi itu apa yang dialami misalnya. Cek, cek, cek. Suaraku. Halo, tes. Ya, Masuk, Mbak. Oh, iya masih sama sih, Bang. Masih kayak masih berusaha jadi penyaksi terus. Soalnya sejauh ini sih masih kayak kambuh-kambuhan gitu. Kadang mampu jadi penyaksi, kadang karena masih berlangsung setiap hari ya. Jadi kayak berhadapan setiap hari tuh ada aja gitu. Jadi kayak yang masih jadi penyaksi kadang juga egois, bodo amat nggak mau gini lagi, nggak mau gini lagi, kadang gitu. Jadi masih kayak naik turun, masih harus lebih belajar dikendalikan. Oke. Jadi memang itu ini ya normal itu untuk di awal-awal belajar menjadi penyaksi ini. Apa namanya? Apa istilahnya itu? Mbak Wita perlu memahami ya tujuannya menjadi penyaksi itu apa gitu ya. Jadi tujuan menjadi penyaksi itu untuk pencerahan, jangan apa namanya itu bukan untuk menyembuhkan, dalam pengertian itu mengobati, bukannya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya mau menjadi penyaksi itu nanti bukan naik turun ya, tapi berganti-ganti dimensi. Berganti-ganti itu misalnya gini. Nah ini coba kita perbaiki ya. Apa bedanya naik turun dengan gonta-ganti dimensi ini? Misalnya begini, yang penyaksinya kan 30, dan disaksikan katakan 30. Lalu berpindah ke 175. Dia berganti ke sini. Sehingga kemudian tuh kayak ada perang batin antara ini atau ini gitu ya. Jadi itu memang seperti itu awal-awal tantangannya. Dan itu sebenarnya dengan munculnya dua dimensi di ini ya, dua dimensi, dua aspek dalam dimensi 3 ini, itu kemudian tuh akan membantu Mbak Wita untuk memutuskan. Saya memutuskan ini dulu deh. Ya kan yang ini udah nanti lagi. Seperti itu. Jadi Mbak Wita perlu memutuskan ya. Memutuskan, saya mau menyaksikan dulu yang 30. 30 itu kan isunya adalah perbuatan ya. Mengenai perbuatan. Seperti itu. Nah,
Oh, ketika menyaksikan itu, Mbak Wita perlu mencatat itu ya. Mencatat aktivitas jiwa apa di dalam Nature 30 itu. Kalau nggak ada catatannya itu nanti nggak kuat penyaksiannya. Atau nggak kuat. Seperti itu ya. Nah, hambatan-hambatan dalam penyaksian itu oh, kan begini. Kenapa sih orang itu nggak kuat hening ya? Karena terbiasa kehidupan itu dioperasikan oleh es kecil. Ini dorongannya untuk having ini. Having sama doing. Kalau es besar itu ya dia being terus. Artinya dia hening. Ketika keheningan itu maka dia terus memancarkan ya keilahiannya, cinta yang ilahi itu, lalu kehidupan itu jadi ramah. Kehidupan itu jadi mudah. Kenapa? Karena yang hadir itu adalah cinta. Yang hadir adalah cinta. Tapi memang orang itu cenderung suka konflik. Karena itulah yang kita alami dari kecil ya. Makanya coba dites. Sehari misalnya hening ya, memancarkan cinta itu kepada kehidupan dalam semesta masing-masing. Dalam semesta masing-masing kan sistemnya ini dominan. Paparin terus. Baru lihat apa yang terjadi. Kehidupan itu akan ramah. Kehidupan itu akan membaik dengan sendirinya. Jadi daripada misalnya kita fokus memperbaiki kehidupan dengan apa yang kita dengan melakukan sesuatu, mari kita mengubah cara bereksistensi kita, lalu kehidupan kita akan mengalami pemulihan total sebagai konsekuensi dari cara kita bereksistensi. Ya. Seperti itu. Jadi ini tambahan ya untuk Mbak Wita. Daripada saya memikirkan tentang having, doing, mending saya melatih kemampuan saya bereksistensi di dimensi 5 dan memperpanjang durasi bereksistensi di sana. Artinya sehari-hari itu itulah yang mesti dijaga ya. Mesti dijaga. Dan memang sebagai latihan awal itu kembali lagi ke sini. Event masa lalu atau event yang sedang terjadi. Jadi malam ini kelasnya ini motivasi ya. Motivasi Mbak Wita untuk lebih memahami kenapa kemampuan menjadi penyaksi itu penting. Itu dulu ya Mbak Wita malam ini. Halo? Halo Mbak Wita? Mbak Wita. Sinyal ini. Bang, jangan-jangan udah capek-capek ngomong, Mbak Witanya nggak dengar, Bang. Nanti direkam. Kan kasih rekamannya. Ya udah Mbak Sani ditutup aja. Untuk Mbak Wita malam ini itu dulu ya. Jadi
motivasi begitu. Kenapa sih harus kemampuan menjadi penyaksi itu harus dilatih terus? Karena dengan menjadi penyaksi itu, maka kehidupan itu akan tercahayai oleh keilahian, cinta, sehingga kehidupan itu jadi ramah, semua mudah. Itu dulu kesimpulannya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Buat Mbak Wita nanti bisa dengar rekaman ulangnya. Kemudian buat teman-teman juga bisa dipakai ya tips dari Bang Aswar untuk mempunyai buku harian untuk melihat aktivitas jiwa kita dan belajar mulai penyaksian. Karena seru nih kalau penyaksian bisa terus bisa hening gitu ya. Jadi ini salah satu jalan buat kepencerahan. Oke, itu aja mungkin untuk malam ini. Jadi kita lanjut nanti di minggu depan, hari Senin, mungkin dengan jam yang sama atau sore aja 4. Nanti dikabarin lagi di grup. Mungkin itu aja ya teman-teman. Mas Cemim mungkin udah bisa ditutup recordingnya dan Zoom-nya kita tutup malam ini ya. Sampai jumpa teman-teman semuanya.